Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX EXP118 yang merupakan pengembangan dari skema box 6BP118 sebelumnya. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA100182MK3 revisi pertama, produksi 27 Februari tahun 2024, serta revisi kedua, produksi 1 Oktober tahun 2024. Untuk nilai plus yang bisa gua spill di awal, untuk SPL-nya ini lebih tinggi dengan daya amplifier yang lebih rendah, dan minusnya adalah ukuran box dan bahan yang digunakan ini akan sedikit lebih boros. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box ini ukurannya 427,7 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di sekitar 430 mm. Ukuran magnet 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 211,5 mm. Untuk ketebalan gasket 10,5 mm. Ukuran antara baut 455,3 mm. Ukuran terluarnya 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter ini ukurannya 457,2 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1000 watt, program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 3100 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter ini 100 dB. Ukuran voice coil-nya 99,2 atau 3,9 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 40 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,48, Cache 0,51, KMS 7,78, MMS 188,5 gram, CMS 0,08 mm per Newton, BL 22,2 Tesla meter, fast 182,1 liter, efisiensi 2,28%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 11,58 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 78,4. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz dan atasnya di 80 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 132 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 43 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 110 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 120 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 13,5 meter per detik. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 128 Hz pada minus 3 dB. Jadi jika dibanding dengan versi 6BP118, selain SPL-nya yang lebih tinggi, respon frekuensi bawahnya juga lebih baik. Tapi gimana dengan output akhirnya secara keseluruhan? Ini tentu belum bisa gua prediksikan. Jadi ini lebih direkomendasikan untuk lu yang gabut dan mau nyoba skema yang baru aja. Karena secara biaya, ini tentu akan cukup mahal harganya. Jadi segala risiko, gua kembalikan ke pilihan lu lagi. Jika udah paham, sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 1020 mili, panjang ke belakang 1000 mili, kemudian lebarnya 560 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 120 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 676 mili. Dan untuk pembagiannya nanti disesuaikan aja. Dan yang pasti ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 224 mili. Sementara untuk port kedua atau ukuran dari port yang ini dan yang ini ukurannya adalah
90 mili. Dengan kedalaman total yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 246 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 252 mili. Dan tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 156 mili. Untuk ukurannya ini sama dengan tekukan yang ini, dan yang ini. Lalu untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan untuk bagian ini juga menggunakan dua lapis, di mana satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari dinding depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi dari kebocoran suara. Dan untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti bisa lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX EXP118 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100182MK3. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.